Pak WR1 sampun gabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dekan, Pak Sodik, Prof. Rafiq Karsidi, sehat Prof? Ya, masih di mute. Prof. Rafiq, maturun. Assalamualaikum Pak Iswandi. Prof, apa kabar Prof? Baik Pak, senior saya ini. Salam untuk Pak Rektor ya. Iya, lagi di Malang ini Pak. Iya. Ini saya beberapa kali ketemu dengan Pak Rektor, Pak Al-Makin ya. Kita terakhir ketemu di Jakarta itu Pak Rafiq. Oh betul ya. Apa itu yang review tentang undang-undang pemilu ya sama Pak. Oh iya betul. Ya ini sekarang kondisi seperti ini ya. Kadang-kadang ketemu ya selintas seperti ini, kadang-kadang kurang detail juga. Iya. UIN semakin jaya ini, Prof ya. Tapi hutangnya juga semakin banyak. Masa depan karena tanah lahan kampus 2 bebas 70 hektar ya, tetapi itu menanti untuk dibangun dan itu kan hutang. butuh ratusan miliar itu untuk bangun kampus. Pak Dekan bisa dimulai Pak Dekan? Ini saya jangan. Bisa, Prof. Pak Sodik, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Turun diundang ini ya. Alhamdulillah. Sampun kersoramu di tengah kesibukan, Prof. Ya. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bisa saya mulai nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta kuliah umum program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Bersama saya Vidya Laila selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara sampai dengan selesai. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, dimohon kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk open cam ya dan mute mikrofonnya, serta dipastikan kembali agar tidak terjadi kebocoran suara saat acara berlangsung. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Dr. Iswandi Syahputra selaku Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Muhammad Sodik SOSMSI, yang kami hormati para Wakil Dekan Fishum beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Prodi Sosiologi Ibu Dr. Murianti MA, dan Sekretaris Prodi, Bapak Agus Saputro. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Dr. Rafiq Karsidi MS, selaku Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan UNS dan Staf Khusus Menteri Koordinator PMK RI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum, selamat kasih ya. Dan yang kami hormati pula moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Pil Ahmad Norma Permata, para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat karunia berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dalam acara kuliah dosen tamu dengan tema peluang dan tantangan pembelajaran di era pandemi dari sudut pandang sosiologi pendidikan dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah hadirin sekalian, senang rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat bertemu Bapak Ibu sekalian dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung.
untuk mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik, demi kelancaran bersama, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dicori Kori. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami mohon sikap santun, on kamera dan mute mikrofon Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian saat lagu diputarkan. kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini tiba-tiba kamera saya bermasalah, mungkin karena masih berkait dengan jaringan semalam, ya Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini saya berusaha sedang pindah device. Namun akan tetap saya lanjutkan.
Baik hadirin yang berbahagia, kami selaku panitia penyelenggara tentunya merasa bahagia dan bersemangat dalam menyambut peserta kuliah pada pagi hari ini. Dan ungkapan kebahagiaan sekaligus sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sosiologi kepada Ibu Dr. Murianti MA, disilahkan. Apakah sudah terhubung Ibu Dr. Oh baik, ya silakan Ibu Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak WR1 yang dalam kesempatan pagi hari ini bisa menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Kemudian yang kami hormati Pak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Sodik yang berkenan hadir dan selalu mensupport prodi sosiologi. Yang kami hormati Pak Profesor Dr. Rafiq yang dalam kesempatan hari ini menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya kepada kami. Sangat luar biasa Pak kehadirannya karena dalam situasi yang sekarang ini kami membutuhkan berbagai macam informasi terkait dengan perkembangan dunia pendidikan yang saya kira perubahannya sangat cepat dan bersifat revolusioner ya dalam strategi-strategi pembelajaran yang harus kita rubah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang saya hormati juga dosen kami yang sangat kami banggakan Pak Dr. Pil Ahmad Norma Permata yang nanti akan memandu acara ini ya dengan baik tentunya dengan pengalaman beliau yang sudah menimba ilmu di berbagai negara dan sudah banyak pengalaman belajar fellowship ya di negara lain sehingga punya banyak improve tentang bagaimana strategi pembelajaran. Dan yang kami cintai mahasiswa 2021 belum berjumpa darat kita dan pada situasi seperti ini teman-teman semua harus pada situasi yang baru dengan tuntutan harus tetap berprestasi, kemudian dengan situasi yang saya kira sangat sangat menuntut kita untuk beradaptasi dengan cepat. Selamat datang dan hari ini adalah kuliah umum menyambut mahasiswa baru 2021 Sosiologi. Harapan kami sangat besar untuk mahasiswa Sosiologi 2021 untuk bisa berprestasi, untuk bisa belajar bersama di sini, dan untuk bisa mengembangkan sosiologi UIN yang berciri khas keislaman. Kita bersama ya di sini untuk mari kita terus beradaptasi dengan situasi yang baru, kemudian kita tetap belajar dengan baik ya, dengan untuk mengembangkan teori-teori sosiologi dengan tadi saya tegaskan yang berbeda dengan sosiologi di kampus lain yang berciri keislaman. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Profesor Dr. Rafi, kemudian Pak Dekan, Pak WR1 dan Pak Norma dan teman-teman semua. Semoga acara ini bisa memberikan khasanah pengetahuan kita ya tentang bagaimana kita menyikapi pembelajaran di era seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Murianti MA atas sambutan yang sangat luar biasa. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora kepada Bapak Dr. Muhammad Sodik, SOSMSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatuka ya dal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat, yang mulia Bapak Profesor Dr. Rafiq Arsidi yang sangat kita banggakan. Beliau ini selain sebagai akademisi juga sebagai seorang guru besar yang punya pengalaman panjang ya dalam birokrasi juga, yang tadi juga sebagai staf khusus Menteri Koordinator PMKRI. Maturun Pak Prof. Rafiq ya, yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 yang mewakili Bapak Rektor yang dalam kesibukannya sangat luar biasa, hari ini juga sangat sibuk, sehingga saya tidak akan menyambut ya, ini
mungkin semacam ucapan terima kasih sekaligus mohon maaf. Jadi kepada segenap dosen ya, untuk Bapak Ibu WD dan juga Bu Kaprodi, Pak Sekprodi, Pak Sekprodi, Pak Norma ya yang nanti akan mengawali sebagai moderator acara ini. Terima kasih Pak Norma Permata, segenap Bapak Ibu dosen dan khususnya pada mahasiswa dan mahasiswiku ya. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik ya. Nanti mohon tausiahnya Pak Prof. Rafiq ya, bahwa kita ingin anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami ini siap untuk menyongsong era 4.0 sekaligus juga 5.0 agar supaya mereka punya nalar yang sangat luar biasa sekaligus juga memiliki kreativitas baru ya di dalam menghadapi situasi-situasi baru juga. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Prof. Rafiq Karsidi atas waktunya dan juga Pak WR1 untuk memberikan sambutan dan mukanya. Sekali lagi dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga acara ini memberikan manfaat dan sekaligus bisa bermakna untuk kita semua. Baik, itu dari saya kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Visum. Sambutan selanjutnya sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Iswandi Syahputra, disilahkan. Baik, Mbak Vidya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Sodik SOS MSI, yang mulia tentu saja, yang kami banggakan juga, senior saya juga ini, Bapak Profesor Dr. Rafiq Karsidi, Bapak Dr. Pil Ahmad Norma Permata, selaku moderator, para dosen di program studi ilmu sosiologi, dan adik-adik mahasiswa yang berkesempatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen, bapak dosen, adik-adik mahasiswa sekalian, senang sekali saya pagi hari ini di tengah kesibukan ya, terjadwal jam 8 kami harus melakukan pengecekan lapangan untuk persiapan PTM ya, perkuliahan tatap muka di 8 fakultas. Jadwal saya jam 8 ke Fakultas Adab, jam 9 ke Fakultas Ilmu Sosial Humaniora, tetapi agak tertunda tampaknya 30 sampai 45 menit, karena baru tadi malam Pak Rektor meminta pada saya mewakili untuk hadir pada acara ini, karena beliau pagi ini sedang ada pertemuan di Universitas Islam Malang ya, di Malang, sehingga saat ini itu hanya dua yang nggak bisa saya tolak, sebuah perintah, yang pertama dari Pak Rektor, yang kedua dari istri ya. Kalau dari istri dan dari Pak Rektor bahaya nanti kalau saya tolak, sehingga dalam keadaan apapun saya harus siap ya menjalankan apa yang diamanahkan diperintahkan oleh Pak Rektor. Nah, Pak Rektor menyampaikan pesan agar memberikan sambutan pada kesempatan kali ini sambil menitip salam ke Bapak Kanda ya, Profesor Dr. Rafiq Karsidi, karena sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Rektor ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya, tema kuliah umum hari ini cukup penting menurut saya ya, peluang dan tantangan pembelajaran di era pandemi dari sudut pandang virus, tapi takut juga hilang kebersamaan, takut kehilangan dimensi-dimensi sosiologis, dan ketakutan itu bukan hanya terjadi pada kita, tapi juga terjadi pada boy bands asal Korea Selatan seperti BTS ya. Tanggal 23 bulan 9 yang lalu, boy band asal Korea Selatan BTS
itu kembali tampil memberikan sambutan dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Saya tidak penggemar BTS, tetapi anak saya penggemar berat BTS. Jadi mau tidak mau, anak saya ini jarang nonton TV. Tapi sekali itu kok betah di debat televisi. Saya cukup kaget. Ternyata menunggu vokalis grup band atau anggota grup band BTS asal Korea itu berpidato. Mau tidak mau saya harus mendengarkan juga. Kok iya ya ada grup band pop dari Korea bisa tampil, dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali ditampilkan di sidang umum PBB. Apa yang ingin mereka sampaikan? Nah, salah satu yang mereka sampaikan yang menurut saya cukup menarik adalah kegelisahan mereka tentang mengecilnya dunia, menyempitnya dunia, karena ditekan oleh berbagai tekanan-tekanan hidup sebagai dampak dari pandemi ini. Mereka yang biasanya dikerumuni oleh ribuan fans, bergembira, bernyanyi, berdansa bersama, tiba-tiba harus berdiam diri di kamar, bermodalkan 2 jempol ya untuk membangun relasi mereka dengan dunia luar, dan mereka mengakui kehilangan harapan pada masa-masa awal pandemi, dan saya rasa suasana kebatinannya sama seperti yang kita alami. Saya juga pernah mengalaminya, apalagi saya termasuk yang kena long COVID ya, secara psikologis sudah sembuh secara fisik, tapi secara psikologis masih saja ketakutan dengan virus ini. Nah, kemudian di balik rasa cemas itu, mereka membangun sebuah harapan baru bahwa generasi milenial, anak-anak muda hari ini, itu selalu punya cara menemukan jalan keluar dari setiap himpitan-himpitan karena pandemi. Dia tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka jauh lebih kreatif dengan menciptakan lagu, menciptakan gaya dance yang lebih inovasi, dan kemudian lebih dekat secara emosional karena lebih punya banyak waktu luang untuk berdiam diri di rumah. Dan pidato dari BTS di sidang umum PBB itu rasa-rasanya ada benarnya tapi juga ada bahayanya. Bahaya itu kami rasakan hampir 1 minggu ini, di mana kami UIN Sunan Kalijaga sudah sangat teliti dalam mempersiapkan PTM, perkuliahan tatap muka, karena hampir 1,5 tahun kita melakukan PJJ, perkuliahan jarak jauh. Ada antara kekhawatiran menimbulkan klaster baru pandemi dengan keinginan untuk mendobrak munculnya mitos learning loss, ya, hilangnya atau learning generation loss, atau hilangnya sebuah generasi karena pandemi, atau hilangnya sebuah fase pembelajaran dalam selama pandemi atau karena pandemi. Kami memilih berikhtiar sebenarnya kita harus kita menghindar dari kutukan itu ya, dari ancaman itu, dengan tetap menjalankan PTM, perkuliahan tatap muka, tapi dengan prokes yang sangat ketat. Itu kami lakukan, dan ketika kami sosialisasikan dengan semua saluran media yang ada, Pak Rektor bahkan itu memanggil saya, gitu. Jangan terlalu kencang promosinya, nanti kalau mahasiswanya banyak yang datang, kita juga yang repot mengendalikannya. Di satu sisi ada benarnya, saya kemudian menyampaikan, jika itu terjadi secara maksimal banyak mahasiswa yang hadir, ketika PTM dibuka, maka alat kontrol kita ada di tim yang akan melakukan patroli monitoring prokes, termasuk satpam. Gitu. Saya tenangkan hati rektor dengan itu. Tapi 3 hari 4 hari yang lalu, kami cukup kaget, kekhawatiran itu tidak terbukti sama sekali ya. Di psikologi, di Visum, dari 783 mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan 2021, hanya 27 yang siap mengikuti perkuliahan tatap muka. Jadi tidak ada 1%-nya. Ini aneh sekali. Aneh sekali,
bayangkan ya, dari 782 hanya 27 itu di ilmu komunikasi ada 14, psikologi ada 10, di sosiologi hanya ada 3 dari 2 angkatan itu. Nah, kemarin pagi saya jam 7 dipanggil lagi sama Pak Rektor. Ini gejala apa nih Pak WR? Jam 7 saya harus menghadap Pak Rektor di kediaman beliau untuk mendiskusikan ini gejala apa. Saya bilang, ya ini bukan disrupsi ya, tapi ini gejala berkuasanya kaum rebahan, saya bilang gitu. Jadi kaum rebahan ini sedang menunjukkan kekuasaannya ini. Jadi ini yang saya sebutkan bahayanya dari prediksi yang disampaikan oleh BTS tadi ya. Karena kelamaan di rumah, banyak mahasiswa kita itu kemudian satu, kenapa rendahnya peminat ini, mungkin mereka positive thinking saya itu berpikir bahwa syarat yang kita terapkan cukup berat memang untuk bisa ikut kuliah PTM ya. Salah satunya harus yang sudah vaksin 2 kali. Ya. Kita nggak mengambil resiko dengan menghadirkan mahasiswa tanpa vaksin ya. Di saat beberapa pihak hari ini sudah menggelorakan vaksin gelombang ketiga atau dosis ketiga, kita nggak ingin mahasiswa yang belum vaksin masuk ke kampus. Masuk ke mall aja sekarang pakai vaksin ya, apalagi masuk ke kampus, kira-kira begitu ya. Oke, nah kemudian yang kedua ada surat izin dari orang tua dan seterusnya. Saya sampaikan ke Pak Rektor, kalau karena itu peminatnya sedikit, nanti di minggu ketiga kita evaluasi, kita coba turunkan sedikit syaratnya. Yang saya khawatirkan karena yang kedua ini apa tadi? Ini sebenarnya gejala menguatnya kaum rebahan ya, karena sudah terlalu lama merebahkan diri sambil bermain-main HP begitu, kemudian banyak yang jatuh ke dalam jurang bisnis gitu ya, bukan jurang ya, maksudnya jatuh ke dalam pesona menariknya bisnis online atau aktivitas online lainnya, dan itu terjadi juga di beberapa SMA ya. Banyak bangku kuliah kosong justru karena banyak siswanya yang lebih memilih kerja selama 1,5 tahun, tertekan oleh ekonomi, mengambil jalur pekerjaan non formal ya, masuk ke buruh sawit yang kira-kira tidak berisiko secara COVID, akhirnya banyak bangku SMA itu kosong. Ini tantangan kita semua loh ini ya, termasuk tantangan pemerintah. Ini beruntung sekali kita menghadirkan Pak Profesor Rafiq Karsidi yang juga bahagian dari inner circle dari pemerintah itu sendiri, mungkin bisa memotret ini untuk mengambil langkah-langkah penting ke depan seperti apa. Sehingga dalam 2 konteks tadilah saya melihat kuliah umum ini sangat penting, menarik. Saya sebenarnya kalau tidak ada jadwal juga kepingin mendengar tausiah dari Prof. Kakanda Dr. Rafiq Karsidi, tapi karena ada tugas lain saya harus pamit dan saya juga tidak bisa berlama-lama memberi sambutan ini, takut nanti mengambil waktu narasumber dan saya sendiri juga ada kesibukan lain. Oleh karena itu, karena tadi diminta oleh Mbak Vidya untuk membuka ya atas nama Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Pil Al-Makin, kuliah umum program studi sosiologi dengan tema peluang dan tantangan pembelajaran di era pandemi, sudut pandang sosiologi pendidikan, dinyatakan dibuka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah khilaf kami mohon maaf. Mohon maaf lagi kami harus pamit karena harus melakukan pekerjaan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak WR. Mungkin sebelum beranjak kita bisa foto bersama dulu nggih, Prof. Iswandi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, silahkan open cam karena sebelum Prof. Iswandi beranjak kita akan foto bersama. Ini ada sekitar 4 layer, akan saya pandu. Ya, operator siap. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, kita geser ke layar kedua. Tahan dulu senyumnya. Ayo Bapak Ibu yang belum open cam, bisa open cam dulu. Ini masih banyak yang belum. Layar kedua, 1, 2, 3.
Oke, mungkin sudah karena di layar selanjutnya ini banyak yang nggak open cam, kayaknya nggak usah difoto ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Iswandi Syaputra yang sudah berkenan hadir. Monggo bila masih ada kegiatan selanjutnya disilahkan untuk meninggalkan ruangan. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kuliah dosen tamu dengan tema peluang dan tantangan pembelajaran di era pandemi dari sudut pandang sosiologi pendidikan, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan dosen dari program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, langsung saja kita panggil. Inilah moderator kita, Bapak Dr. Pil Ahmad Norma Permata. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan, Pak Dr. Sodik, ini senior saya sejak di kampung sampai di sini. Dan jajaran pimpinan dekanat yang selalu membackup kegiatan-kegiatan di fakultas dan prodi-prodi. Kira kita sangat bangga dengan pemimpin-pemimpin kita. Bu Kaprodi dan Pak Sekprodi ya, terima kasih. Dan terutama yang terhormat narasumber Profesor Rafiq Karsidi, selamat datang Prof. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, wejangan, ya, kearifan kepada kami dengan topik yang sangat tepat menurut kami dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ilmu. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada acara, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita. Nanti kita akan tahu betapa kita sangat tepat menghadirkan beliau pada kesempatan ini. Nama Profesor Dr. Rafiq Karsidi, lahir di Sragen tahun 57. Beliau menempuh pendidikan S1 dari UNS, lulus tahun 80, lalu magister S2 IPB, Institut Pertanian Bogor, studi sosiologi pedesaan, lalu S3 di lembaga yang sama, Institut Pertanian Bogor untuk jurusan ilmu penyuluhan pembangunan, lulus dengan predikat cum laude tahun 99. Banyak sekali jabatan yang beliau pernah emban. Saat ini beliau adalah staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya kira nanti kita akan mendapatkan wawasan bukan hanya teori, tapi juga strategi kebijakan bagaimana pemerintah menangani pendidikan di era pandemi ini, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak WR1. Sebelum itu beliau juga Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Kementerian Ristek dan Teknologi, sekaligus beliau waktu itu adalah Rektor Universitas 11 Maret dari 2011-2019. Beliau juga asesor program studi dan Institut Perguruan Tinggi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dari 2003 sampai sekarang. Beliau juga dulu pernah sebelumnya menjabat Wakil Rektor 1, kemudian pernah menjadi Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat, dan juga pernah menjadi Kepala Pusat Studi Pengembangan Pedesaan Universitas 11 Maret. Saya kira ilmu beliau sangat lengkap, sangat runtut, dan pengalaman beliau sebagai pimpinan di jajaran pemerintahan juga cukup panjang. Kita akan berharap mendengarkan wejangan dan wawasan dari beliau. Jadi nanti kita akan serahkan waktu kepada Prof. Rafiq. Waktunya sangat cukup, Prof. Kita sampai mungkin jam 11 atau setengah 12. Monggo waktu untuk panjenengan, nanti sisanya kemudian kita akan lanjutkan tanya jawab kira-kira 40 menit atau sekitar itu sebelum jam 12. Tanpa berpanjang waktu, saya kira waktu dan forum kami serahkan pada Prof. Rafiq Karsidi. Monggo, Prof. Oke, terima kasih
Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Dr. Ahmad Norma Permata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Pak Wakil Rektor 1, mungkin barangkali masih monitor, Profesor Iswandi Syahputra. Tadi sudah kita dengarkan bersama pesan-pesan dan sambutannya. Yang kita hormati bersama Pak Dekan Fishum, Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Sodik, ya. Turun, Bro. Bu Kaprodi, Bu Dr. Muryanti yang mengundang saya pada hari ini, juga Pak Agus Saputro sebagai perantara yang menghubungi saya, seluruh dosen ya, yang saya banggakan, khususnya juga para mahasiswa baru ya, mungkin ada mahasiswa lama juga dari jurusan sosiologi di Visum ini. Pertama-tama saya merasa sangat terhormat mendapat kesempatan untuk bersilaturahim Pak Sodik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan silaturahim pada hari ini bermanfaat. Saya berusaha berbagi khususnya pada adik-adik mahasiswa baru sebagai tentu orang yang sudah agak lama belajar sosiologi, nanti supaya mudah-mudahan minat mereka ke sosiologi menjadi lebih besar, kira-kira seperti itu ya. Saya izin untuk share screen apa yang diminta oleh panitia pada hari ini. Jadi yang disampaikan ke saya itu adalah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kira-kira tantangan dan peluang pendidikan di pasca pandemi, khususnya adalah untuk para mahasiswa, begitulah. Ini yang saya coba sajikan kepada adik-adik, khususnya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Pak Wakil Rektor memberikan pengantar yang sangat bagus bahwa kita ini sekarang berada dalam satu masa di mana sebenarnya masa yang sulit, kira-kira begitu, masa yang berkembang, berubah ya terus-menerus. Nah, persoalannya apakah kita itu bisa mengikuti perubahannya apa tidak, kira-kira begitu. Tanda-tanda yang ada secara sosiologis ini tentu saya buka dari sini. Kita melihat perubahan sosial yang begitu cepat. Dulu kita mengenal setidaknya misalnya 3 kategori zaman yang mungkin sudah kita sebut konvensional atau mungkin tradisional, kuno, kira-kira begitu ya. Yaitu ada masa yang disebut tradisional patrimonial, ini dikenalkan oleh Weber ya, sifatnya adalah mitis komunal, kira-kira begitu. Jadi semua kondisi sosial masyarakat, kenegaraan itu diatur oleh kondisi-kondisi yang kira-kira gambarannya itu diktator, kira-kira itu ya, kehendak pribadi, kira-kira begitu, kemudian birokratis gitu ya. Pokoknya yang kira-kira kita kritik selama ini itu. Ini tradisional patrimonial, mitis komunal, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca di Weber gitu ya. Ini banyak sekali istilah-istilah ini. Nah, ini berkembang dalam sekian lama, kemudian masuk pada masa yang disebut kapitalis. Sudah apa namanya, lebih rasional, realistik, tapi juga ada kondisi tertentu orang cenderung individualistik, seperti itu misalnya.
Yang pertama tadi komunal, kira-kira itu apa-apa bareng, berujukan, kira-kira begitu, tapi kemudian berkembang sudah realis dan juga individuasi, itu juga ada banyak kelemahannya gitu. Kemudian berkembang lagi menjadi teknokratis gitu, karena begitu. Ciri-cirinya adalah pseudorealis. Jadi pseudorealis itu adalah realis tapi semu, kira-kira begitu. Semu gitu, semu. Apa bahasa Jawa ini yoyora atau begitu ya. Seperti gitu ya, gini. Jadi ini sampai pada abad 20 kira-kira itu yang kita alami, dan kemudian pada saat ini itu kita yang perlu kita paham, kita itu hidup dalam suasana atau berada di abad 21 itu. Nah, ini yang tadi digambarkan oleh Pak Wakil Rektor, ini adalah masa-masa di mana kita sebut namanya era digital. Era digital. Era yang barangkali seperti saya, Prof. Sodik, dan teman-teman yang mungkin seusia saya atau di bawah saya itu dulu tidak pernah mengenal ini sama sekali. Bahkan barangkali tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Kalau bagi adik-adik yang sekarang mahasiswa baru, mungkin barangkali kita malah mau belajar dari mereka, karena sebenarnya mereka adalah pelaku dan yang mengalami. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, masa ini itu saya sebut di sini adalah mendobrak cara pandang yang tadi konvensional itu menjadi suatu kondisi yang sebutlah itu super digital, ya begitu. Disinilah sebenarnya apa yang disebut sebagai masyarakat digital, kemudian budaya digital, ini terjadi. Inilah yang sekarang sedang kita alami, inilah yang sedang kita hadapi, kira-kira begitu. Dan kesimpulan saya adalah bahwa di antara limbung menghadapi perubahan yang begitu cepat ini. Limbung, mumet, kira-kira begitulah. Sedih, kira-kira seperti itu. Nah ini. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, apa yang menyebabkan kita sedih, bingung, limbung itu adalah apa yang disebut dengan kehidupan kita itu berbasis pada budaya digital. Yang sebenarnya kita sedang belajar, kita sedang berusaha untuk melakukan adaptasi atau menyesuaikan. Di situ ada tentang budaya digital itu sendiri, kemudian tentang kecakapan digital yang harus kita kuasai. Tiba-tiba kok semua diatur oleh mesin, tiba-tiba semuanya bayar ke mall kok kita bisa pakai HP klik loh gitu, seperti itu misalnya. Dulu kita pakai uang harus begitu, sekarang tiba-tiba hanya pakai begini, transfer jauh sekali dari sini ke belahan bumi sana, tiba-tiba kok bisa lah, ini yang terjadi gitu ya. Nah, belum lagi tentang etika digital seperti itu misalnya, ini kita juga harus memahami ini seperti itu, dan juga tentu tentang keamanan digital. Tiba-tiba uangnya hilang berapa juta karena kita salah mencet, ya, seperti itu misalnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah gambaran kondisi kita yang tentu kita semua harus belajar ya. Ini tiba-tiba kemudian ada persoalan yang tadi dihubungkan dengan pandemi. Tapi sebelum sampai pandemi, misalnya saya ingin sampaikan urutannya kira-kira kita itu yang pertama, kita dihadapkan pada apa yang disebut dengan antara fakta dengan fenomena yang sebenarnya disebut hyperrealitas. Jadi ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Kadang-kadang kita terka atau menerka-nerka. Ini sesungguhnya apa tidak? Ya, seperti itu. Saya ini. Nah, sekarang teman-teman sekalian, secara sosiologis orang juga terjebak, misalnya kebenaran itu kan sering sekali kita terkecoh
apa betul bahwa kalau yang mengatakan itu banyak, lalu kita sebut benar, saya gitu kan. Nah, ini orang kadang-kadang begitu, karena media massa mengatakan begitu semua, lalu kita mengatakan ya setuju, padahal itu belum tentu. Nah, itulah maka kita harus sangat teliti, kita harus sangat cermat kira-kira membedakan antara ini sebenarnya fakta atau bukan fakta tapi sifatnya adalah hyperrealitas seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya adik-adik mahasiswa, itulah yang selama ini orang menyebutnya, kita menyebutnya, itu kondisi itu disebut VUCA. Nah, itulah kondisi kita, yaitu volatility, yaitu ya, cepat sekali berubah gitu ya, begitu. Jadi lonjakan itu cepat sekali. Volatile, yaitu kemudian ada uncertainty, tidak setok, kira-kira begitu, tidak jelas, kira-kira gitu, seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor variabel-variabelnya itu sangat kompleks, kadang-kadang tidak teridentifikasi, complexity. Dan karena itu maka membingungkan, ambiguity. Nah, itulah disebut orang VUCA. Nanti tolong adik-adik bisa baca di googling saja, kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulannya tidak semua orang itu mampu menyelami hidup itu yang begitu cepat berubah, karena situasi yang sulit itu. Tapi apakah lalu kita kemudian pesimis dan kemudian kita kalah? Ya tidak. Sebagai seorang mahasiswa tentu Anda harus jadi pemenang dan Anda memang harus melakukan adaptasi sedemikian rupa. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, jangan sampai terjadi, tapi ini sudah terjadi di banyak orang, yaitu manusia merasa hidup dalam kekosongan makna. Sebagai mahasiswa UIN, sosiologi, ilmu sosial lagi di situ misalnya, tentu Anda akan diharapkan menjadi penerang-penerang kegelapan yang ada di sekitar Anda itulah. Nah, inilah contoh yang mungkin nanti akan berubah, teman-teman sekalian. Teknologi itu ternyata telah merebut posisi manusia yang dulu kan di dalam di dalam ilmu sosiologi di SMA gitu ya. Ya, ini maaf saya di rumah ada orang IDER ini mungkin dengar ada. Ya, dulu budaya itu kan diproduksi oleh manusia, tapi sekarang tiba-tiba budaya itu diproduksi oleh teknologi. Nah, koyo apa gitu penjelasannya kan seperti itu misalnya. Jadi manusia sebagai dulu kan produsen, tapi sekarang produsen budaya itu adalah teknologi, terutama teknologi digital. Perilaku kita itu ditentukan oleh teknologi digital yang sekarang berkembang sangat cepat. Itu. Ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, karena itu maka saya ingin mengharapkan jangan sampai karena perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang tak terkontrol, membingungkan, itu Anda jangan bingung, jangan ikut-ikut bingung, kira-kira begitulah. Nah, ini karena masa baru sosiologi lagi itu, maka ini pesan itu menjadi penting. Teman-teman sekalian, saya ingin mengaitkan dengan pendidikan. Nah, ini tadi Pak Wakil Rektor menyebutnya ada kata disrupsi. Betul. Inilah yang teman-teman sekalian kita hadapi sekarang ini ya, itu, dan ini menjadi tantangan bagi Anda semua. Misalnya akan terjadi 35% jenis pekerjaan itu hilang pada tahun 2025. Nah, Anda tahun 2025 kan pas rampung ini kira-kira kan akan selesai atau setidaknya menjelang selesai jadi sarjana. Nah, ini sebaliknya akan muncul atau tumbuh pekerjaan baru yang berbasis teknologi digital tadi, misalnya ini seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, seperti apa? Saya tuh kadang-kadang khawatir. Yang kita ajarkan ya, Bu Kajur, Bu Kaprodi tadi, itu belum tentu barangkali pas nanti dengan apa-apa tuntutan mereka. Karena itu maka sebenarnya
mereview kurikulum dalam setidaknya itu 2 tahun sekali itu menjadi sesuatu kebutuhan, kira-kira begitu. Nah, ini. Nah, juga lalu kemudian diperkirakan muncul 58 juta tambahan tenaga kerja. Nah, yang membutuhkan sesuatu tadi, kebutuhan domestiknya itu berubah sama sekali, yang ini tentu Anda salah satu di antaranya di situ. Nah, ini. Dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri pertukaran tenaga kerja akan terjadi karena akibat globalisasi tadi. Setidaknya misalnya di ASEAN atau bahkan sebenarnya di Asia atau mungkin bahkan dunia itu akan saling datang seperti itu. Nah, secara sosiologis teman-teman sekalian, ketemunya orang yang berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda kebudayaan itu kan akan terjadi benturan kebudayaan. Atau kita sebut tepatnya adalah benturan peradaban. Ini menjadi kajian sosiologi yang penting bagi Anda sekalian untuk kira-kira wujud seperti apa yang ke depan. Teman-teman sekalian, karena itu tidak ada cara yang lain kecuali saya menyarankan jadilah pembelajar yang cepat, yang cerdas, kira-kira begitu. Nah, itu Anda mahasiswa baru ini gitu. Inilah yang disebut sebagai kelompok milenial atau generasi Z, katanya itulah yang itu Anda semua itu. Itu bukan generasi saya, bukan generasi orang-orang yang sudah pendahulu Anda, tapi generasi Anda. Tantangan ini pada Anda semua begitu seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Nah, ternyata COVID-19 sudah hampir 2 tahun ini mempercepat apa yang tadi saya gambarkan seperti itu. Sebenarnya dokumennya sudah ada, tapi sekarang COVID ini membuat apa namanya percepatan yang luar biasa. Tadi bahkan apa yang disebut oleh Pak Wakil Rektor tadi, yaitu ada learning loss, bahkan ada lost generation dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah, poinnya ada 2, analisis dari Kearney ini adalah yang terdampak adalah sektor pendidikan dan juga dunia kerja. Nah, ini tadi yang saya gambarkan di slide sebelumnya tadi. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang kita lihat sekarang ini seperti sekarang baru kita alami ini kan pembelajarannya jarak jauh. Seperti itu misalnya ya, apa namanya, kemudian dari sisi dunia kerja juga sudah bolak-balik anak-anak yang tadi disebut sebagai generasi apa tadi rebahan itu ternyata tiba-tiba dapat pendapatan yang jauh lebih banyak dibandingkan orang tuanya gitu. Tetangga saya di sini itu pernah malu kepada tetangganya setelah sekolah rampung itu melamar pekerjaan itu toleh gitu. Nah, terus ditantang oleh anaknya tiba-tiba, Pak, menurut sekarang buka-bukaan, gajinya Bapak berapa? Nah, terus dibuka, gaji saya itu sekian Pak, gitu misalnya. Nah, itu ternyata dia kerja online-an istilahnya gitu di sini. Online-an itu menghasilkan banyak, bapaknya dosen, saya kebetulan tinggal di perumahan dosen gitu. Gaji ini Bapak pun 40 tahun yang buat gawe pinten gitu misalnya itu. Nah, ya sudah akhirnya bapaknya mengalah, ya, seperti itu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang memang terjadi pada kita. Tetapi yang dulu orang bekerja itu harus necis pakai dasi, pakai apa ya, kalau putri harus pakai pupur, bedak, cantik sebenarnya. Sekarang kalau apa istilahnya dasteran di rumah bahkan itu menghasilkan uang. Nah, hal seperti itu teman-teman sekalian, ini COVID telah mendorong kita bahkan juga mengajar dari rumahnya sendiri, belajar dari rumahnya sendiri dan sebagainya. Tetapi ini kan kondisi-kondisi yang tentu tidak pernah terjadi bagi kita-kita yang para dosen senior. Itu juga satu proses transformasi dan adaptasi yang menuntut sesuatu seperti itu misalnya. Tidak hanya untuk yang muda seperti itu teman sekalian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya banggakan, ini misalnya sebagai data saya tunjukkan saja
kepada teman-teman sekalian misalnya, pembelajaran di masa pandemi misalnya. Tadi ini ya ternyata seluruh negara di dunia melakukan seperti itu, dan alternatifnya karena sekolah ditutup ya belajar dari rumah atau belajar jarak jauh atau PJJ dan seperti itu. Nah, akan sampai kapan nih persoalannya? Ya, akan sampai kapan Pak Presiden sudah mengumumkan pandemi ini mungkin akan menjadi endemi. Bayangan Anda kalau endemi itu ya seperti flu lah, kira-kira begitu. Flu itu sampai sekarang kan belum bisa diberantas, tapi akhirnya kita harus bisa hidup bersama flu. Ya, flu itu yang biasa. Tapi kan rodo gawat ini, tidak seperti flu saja. Dulu tahun 100 tahun yang lalu, sekitar 100 yang tahun lalu itu juga mematikan gitu. Nah, sekarang vaksin pun masih banyak vaksin coba-coba, akurasinya belum tinggi dan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pengguna internet misalnya berdasarkan tingkat pendidikan itu ternyata semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak ini. 80% adalah S2, S3, 23% S1, berada dari situ ya. Kemudian SMA 70%, kemudian SMP 48%, SD 20%. Nah, pertanyaannya adalah yang katakanlah yang 75% SD terus belajar dengan bagaimana? Apakah tidak belajar? Ya, seperti itu kan. Yang SMP yang hampir 50% lebih ini belajarnya bagaimana? Apa tidak belajar dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian. Nah, inilah dari sisi itu ada banyak kendala. Kemarin misalnya ternyata sekolah tidak semuanya bisa menjalankan dengan baik, gitu ya. Masih ada saja sekolah pakai paper base, tapi caranya misalnya saya punya saudara itu jadi guru SD, mengunjungi satu-satu muridnya bergiliran karena tidak punya HP, muridnya tidak punya komputer lebih-lebih gitu, orang tuanya juga nggak punya HP, miskin dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian online itu ternyata tidak merata juga tempat-tempatnya, sarana-sarana itu belum seluruh Indonesia itu belum merata juga begitu seperti itu. Nah, akibatnya juga siswa capaian belajarnya mungkin tidak tinggi, cenderung rendah, tidak maksimum, kira-kira begitu. Nah, orang tua tadi saya katakan tidak semuanya mampu menggunakan, bahkan tidak punya, dan sebagainya seperti itu, alat-alat yang pendukung PJJ atau belajar daring istilahnya sekarang itu. Nah, ternyata juga guru. Menarik kasus di Sragen, ada beberapa guru ternyata harus masuk rumah sakit jiwa, teman-teman sekalian. Itu karena saking bertanggung jawabnya, ingin mengajari anak-anaknya dengan anak-anak didiknya dengan baik, tapi dia tidak mampu dan akhirnya menjadi beban psikologis dan akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Itu contoh seperti itu barangkali menjadi sesuatu yang tentu jangan terjadi pada kita. Nah, ini. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini juga saya kutip dari Kemendikbudristek misalnya. Bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan? Bapak dan Ibu, tadi ada perubahan perekonomian, kemudian perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia yang tentu termasuk jumlah penduduk muda katanya akan lebih banyak dibandingkan yang tua dan sebagainya seperti ini, maka mau tidak mau tentu kita harus menyesuaikan dan kerangka berpikir seperti ini ya. Jadi nomor 3 ini adalah menggapai gambaran pasaran kerja Indonesia yang berbeda-beda ke depan itu seperti apa begitu. Nah, selain kita punya cita-cita tahun 45 Indonesia adalah unggul di dunia dan sebagainya seperti ini menjadi pemikiran-pemikiran yang penting bagi adik-adik, khususnya mahasiswa yang nanti akan menjadi pelaku pemimpin masa depan Indonesia ini, gitu ya. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, ini apa yang menjadi perhatian kita, elemen-elemen pendidikan apa yang
yang perlu diperhatikan. Nah, ini. Nah, misalnya terkait dengan tingginya angka partisipasi siswa, ini kan bagaimana orang bisa sadar tentang pendidikan, akses pendidikan yang harus terbuka, keterjangkauan layanan, ya tekanan eksternal yang luar biasa tadi saya gambarkan seperti itu, supaya akhirnya angka partisipasi belajar atau ikut sekolah dari SD sampai perguruan tinggi besar. Misalnya Pak Jokowi punya program KIP, Kartu Indonesia Pintar, sampai pada KIP kuliah. Ini sebenarnya bagian dari untuk ini misalnya. Nah, kalau kita berorientasi pada hasil pembelajaran yang berkualitas, tentu kita akan melihat bagaimana kurikulum dan program pembelajarannya, pola pikir, dan bagaimana kemudian siswa tadi menjadi adaptif, seperti itu ya, infrastrukturnya dikembangkan, mungkin gedung-gedung yang kurang memenuhi syarat, khususnya fasilitas infrastruktur jaringan misalnya ya, pendekatannya barangkali lebih banyak pedagogi dibandingkan yang selama ini pedagogi menjadi mungkin apakah andragogi, sekarang ada gigagogi dan sebagainya seperti itu ya misalnya. Sistem penilaiannya bagaimana, ekosistemnya diperhatikan, dan tentu juga kualitas yang belum merata dan juga pelayanan yang belum merata, tidak membedakan satu yang lain, inklusif, ini menjadi penting. Nah, ini perhatian-perhatian yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, teman-teman sekalian, apa yang dicakup di dalam pendidikan, tadi Pak Wakil Rektor mengatakan saya berada di circle yang menangani ini, betul. Jadi kantor saya, Pak Menko PMK, itu menangani pembangunan manusia dan kebudayaan, salah satunya adalah pendidikan. Tentu Indonesia ingin apa yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Nah, tidak hanya sekolah formal SD sampai perguruan tinggi, tapi juga pendidikan keluarga, pendidikan di masyarakat, seperti itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Dari prasekolah, sekolah dasar, menengah, vokasi, perguruan tinggi, ini adalah sesuatu yang menjadi penting supaya masyarakat kita itu maju dan sejahtera, cita-citanya begitulah yang kita perlu bayangkan. Nah, saya ingin menjelaskan ini, bahwa orientasi pendidikan kita, khususnya barangkali Bu Kaprodi ya, ini orientasi pendidikan kita secara paradigmatik berubah. Dulu adalah supply driven, sekarang menjadi demand driven. Jadi dulu yang penting kita nggak tahu luarnya seperti apa, di luar sana seperti apa, yang penting kita menghasilkan lulusan yang baik, yang kompeten menurut kita gitu ya, yang hebat menurut kita. Tetapi kemudian setelah keluar dari lembaga pendidikan mungkin tidak tahu. Nah, memang orientasi selama ini lebih pragmatis pada dunia kerja yang membutuhkan, namanya demand side-nya seperti itu, seperti apa. Tetapi ini juga bahaya. Orang orientasinya adalah sangat pragmatis, dan ini tentu harus hati-hati. Harus ada di antara kita yang juga mempunyai pemikiran-pemikiran jangka panjang, tidak hanya mengejar masa sekarang yang sangat pragmatis seperti itu. Ini karena itu sebenarnya pendidikan kita dalam undang-undang sistem pendidikan itu kan ada tiga, ada pendidikan akademik, ada pendidikan profesional, dan kemudian ada vokasi. Walaupun sekarang banyak profesional dan vokasional, tetapi yang akademik itu menjadi penting. Hanya barangkali kebutuhannya yang paling banyak, lebih-lebih untuk yang pragmatik tadi, tentu khususnya dunia kerja adalah yang profesional dan vokasional, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah saya sebut, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu guna menghasilkan lulusan yang dibutuhkan dunia kerja. Tapi ini bukan tanpa kritik, ini juga bahaya kalau
orangnya semata-mata hanya ini. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya sebut ada volatility, ada uncertainty, ada complexity, ada ambiguity, itu ternyata berada di dalam semua ranah kehidupan. Paling nggak di dalam lingkungan, ya, di dalam ekonomi, dalam sosial, termasuk pendidikan dan sebagainya seperti ini, menjadi sesuatu yang penting. Dan masa depan pendidikan itu seperti apa, ya, ini kita gambarkan paling tidak menjadi perhatian kita. Ini adalah pertama, orang tua, dia harus mengantisipasi bagaimana ke depan pendidikan itu, ya. Di sini jawabannya adalah meng-create suatu nilai-nilai baru, termasuk barangkali ini juga kita para dosen, para guru dan sebagainya seperti itu, ya. Kemudian guru termasuk di dalamnya yang berkepentingan di situ, kelompok-kelompok siswa, ya, peer group dan sebagainya seperti itu, dan mungkin masyarakat. Ini saling bersama-sama mengantisipasi, kemudian menyesuaikan dan sebagainya seperti itu, yang tentu semua mengambil tanggung jawab, ya, dan tentu hal-hal yang sifatnya problematik dan sebagainya, khususnya ini memenuhi kompetensi tertentu yang kalau secara pendidikan kayak ada knowledge, skill, dan attitude serta nilai, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Teman-teman yang saya banggakan dengan cara seperti itu, paling tidak misalnya katakanlah menggambarkan tahun 30 mau jadi seperti apa. Karena itu kita belum tahu sama sekali tahun 30 seperti apa dengan kondisi-kondisi yang sangat berat tadi seperti itu. Nah, ini saya perlu ingatkan pada adik-adik mahasiswa. Banyak orang sudah menyetujui ini bahwa secara umum literasi dulu kan hanya bisa, yang penting membaca, menulis, matematika atau berhitung cukup. Tapi sekarang tidak, ada literasi data misalnya tentang big data, kemudian ada literasi teknologi, sistem coding, artificial intelligence, ya, IoT, ya, kemudian juga prinsip keteknikan yang khususnya teknik digital tadi menjadi sesuatu yang penting. Ini adalah mau tidak mau 1-2 itu kita kuasai, teman-teman sekalian. Dan saya menduga Anda adalah orang yang sudah paham, tapi jangan sampai puas dengan keadaan sekarang, harus tetap bisa mengikuti perkembangan. Nah, yang ketiga ternyata kalau hanya 1 dan 2 saja tidak cukup, maka kita butuh namanya literasi human, kemanusiaan. Nah, inilah sebenarnya couplingnya sosiologi, coupling Anda. Jadi mungkin tidak banyak orang yang paham. Anda kalau sudah menguasai 1 dan 2, tapi plus nomor 3, itu Anda akan jadi pemenang. Jadi sebenarnya sekarang ini masanya adalah masa untuk Anda kita semua yang orang sosial di sini. Keterampilan kepemimpinan, karakter, kemudian bisa bekerja secara tim, berkolaborasi atau gotong royong, mampu membangun relasi atau komunikasi yang baik, mampu berempati kepada orang yang lain atau sesama, lincah dan matang dalam berbudaya, menghormati, seperti itu, ya. Ada inovasi, kreativitas, dan juga kewirausahaan. Ini adalah hal yang sangat penting menjadi pendamping nomor 1 dan 2. Dan nomor 3 ini, sekali lagi saya tegaskan, sebenarnya wilayah atau lingkup yang kita pelajari selama ini di sosiologi, kira-kira begitu. Nah, saya ingin katakan betul bahwa literasi human atau humanistik tadi adalah sesuatu yang sangat penting, dan ini adalah tadi saya sebut wilayah dari sosiologi. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa kalau dari sisi pendidikan, ini saya membayangkan begini, pasca COVID itu kira-kira pembelajarannya seperti apa?
saya ingin mengatakan berasumsi ya kira-kira blended learning untuk seluruhnya adalah menggunakan digital tidak mungkin. Seluruhnya kembali seperti yang dulu tidak mungkin. Ya, yang terjadi adalah campuran, blended. Nah ini, blended. Nah teman-teman sekalian, kalau begitu berarti kira-kira sampai Anda selesai nanti menjadi mahasiswa sosiologi, sekarang masuk tahun pertama, inilah gambaran 4 tahun ke depan itu masih seperti ini. Nah, ini. Jadi yang pertama tentu teknologi khususnya digital menjadi sesuatu yang mau tidak mau ya, bahkan mungkin perkembangannya juga akan sangat begitu. Nah, kemudian belajarannya akan blended gitu ya, jarak jauh ya. Tadi Pak Warek katanya sedang menyiapkan kesiapan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi saya duga tatap muka itu tidak akan utuh 100% seperti dulu, tetap akan blended kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu, Bu Ketua Prodi mungkin menyiapkannya barangkali juga blended ini menurut saran saya. Kemudian pembelajarannya itu lebih banyak student-centered learning, di mana dosen atau guru menjadi lebih sebagai fasilitator belajar. Kalau tadi saya sebut misalnya Anda silahkan googling, itu bagian dari cara ya, karena memang sebenarnya materi bahan ajar itu tidak saja hanya dipegang oleh dosen, tapi juga sudah ada di mana-mana. Bahkan yang saya omongkan sekarang ini Anda bisa langsung cek di HP Anda, apa benar ya yang diomongkan Pak Rafiq itu, misalnya Anda langsung bisa cek kan seperti itu. Dan berikutnya menurut saya adalah guru atau dosen harus dinamis, menciptakan suasana interaktif ya antara dosen dengan mahasiswanya. Teman-teman sekalian, saya pernah ketemu dengan beberapa orang ahli digital. Pak, mengajar sampai 30 menit, bahkan 1 jam, bahkan 2 jam seperti SKS diatur itu besok ke depan sudah nggak perlu, mungkin cukup 10 menit saja. Dosen itu di depan kelas hanya menginspirasi, memberikan arahan sebagainya, nanti mereka akan belajar sendiri. Saya gagas, saya pikir-pikir itu mungkin betul juga, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, karena itu maka yang menjadi penting adalah ini, peserta didik harus memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi pemahaman. Jadi belajar sendiri, kemudian merumuskan sendiri, kemudian mengkonfirmasi kepada dosen supaya tidak salah jalan, hanya begitu misalnya. Nah, lalu yang penting lagi adalah belajar itu prosesnya tidak terbatas pada ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja, gitu ya. Ya, ini penting, saya kira itu fleksibel, kira-kira begitu. Dan ini kita harus siap. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, siapa yang akan menang masa depan? Nah, ini pertanyaan penting khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Saya berasumsi pertama ya yang mampu berpikir tingkat tinggi dan kompleks itu tadi. Jadi melakukan prediksi-prediksi yang sangat akurat ya, kalau begitu ya. Semakin Anda akurat menggagas dan membayangkan masa depan, saya kira akan bisa mengatasi permasalahan itu. Mampu berpikir secara tepat, tidak hanya secara tepat tapi juga cepat. Nah, ini penting. Itu istilahnya adalah agile, angkas, kira-kira begitu. Nah, seperti apa teman-teman yang saya banggakan supaya Anda bisa memenangkan masa depan ini? Setidaknya secara umum saya menyebutnya Anda jadilah orang yang unggul, yang adaptif. Unggul, adaptif. Sumber daya manusia unggul, adaptif itu rumusan saya 3C. Mempunyai kompetensi atau kemampuan yang tinggi, punya kapabilitas atau capability yang juga tinggi, kemudian capacity atau kesanggupan yang tinggi. Nah, ini. Jadi aspek-aspek pengetahuan, sikap, keterampilan ya sesuai dengan suatu nanti akan dijabat atau diemban oleh Anda, itu penting sekali. Jadi capability-nya juga begitu, tangguh, kira-kira itu bisa
menyelesaikan masalah-masalah ya yang dihadapi, capable seperti itu, dan kemudian secara optimum dapat meraih suatu atau menghasilkan satu produk-produk memang yang dibutuhkan sesuai zamannya, kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemerintah sekarang melalui Pak Jokowi, saya kutip sedikit saja. Sebenarnya rumusnya itu 3 saja, teman sekalian. Rumusnya supaya Anda memenangkan itu sekarang apa yang disebut dengan gerakan nasional revolusi mental. Anda harus bisa merubah cara berpikir Anda, merubah cara bekerja Anda, merubah cara hidup Anda dengan 3 nilai. Apa itu? Yang pertama, Anda harus mempunyai etos kerja yang baik, yang tinggi bahkan, yang sangat bagus. Yang kedua, melakukan kerjasama atau gotong royong bahasa kita. Yang ketiga adalah menjaga integritas atau mengembangkan integritas. Nah ini, kerja keras, berprestasi, gigih, pantang menyerah, ya berdasaing tinggi, optimis, inovatif, kreatif, produktif, hemat, mandiri, ya memberikan pelayanan prima kepada sesama, ya pada publik, kalau katakanlah misalnya pejabat gitu ya, mampu bekerja sama, bersetia kawanan yang baik, solidaritas tinggi, menghargai perbedaan dan kemajemukan, toleransi, saling menghargai, tolong menolong, dan peduli bersama. Lalu integritasnya jujur, disiplin, berkarakter, dapat dipercaya, sportif, adil, bertanggung jawab, konsisten, taat hukum dan aturan. Ini kalau dilakukan 3 nilai ini, ya namanya singkat saja EGI misalnya gitu ya, Mas EGI atau Mbak EGI ya. Ini kalau gotong royong ganti K, kerjasama ya budaya saja EGI misalnya gitu ya. Coba ini revolusi mental yang sedang didengungkan dan insya Allah menyiapkan pembangunan manusia ke depan serta kebudayaan itu dengan ini gitu. Nah, teman-teman sekalian, inilah 3 nilai tadi, yaitu nilai itu disebut saja nilai strategis instrumental revolusi mental itu adalah tadi EGI tadi. Ini saya kira ini nanti Anda baca saja. Nah, yang terakhir saya ingin memberikan rumus dan optimisme kepada teman-teman mahasiswa. Mohon waktu sedikit. Bagaimana mahasiswa supaya bisa beradaptasi dan memenangkan masa depan? Saya ada 5 rumus. Yang pertama, mahasiswa harus berkomitmen untuk memenuhi 3C tadi. Kompetensi, ini ketikanya keliru, kompetensi maksudnya. Kemudian capability dan capacity tadi. Lalu khususnya tadi Anda harus menguasai di bidang digital skill. Caranya yaitu selalu mencoba, kalau Anda belum tahu ya jangan surut, kira-kira itu adopsi teknologi baru yang berubah cepat itu. Caranya yaitu mau learning by doing, karena sebenarnya contoh-contoh yang ada belum banyak, karena ini adalah sesuatu yang baru. Itu. Yang kedua, tadi beretos kerja tinggi. Anda yakinlah kalau ke depan Anda bisa jadi pemenang, menurut saya adalah harus memiliki etos kerja atau kegigihan yang tinggi untuk mencapai target. Kalau Pak Dekan atau Bu Kaprodi mengarahkan pada Anda harus pasang kira-kira sebagai generasi Y tadi ya, bahwa kerja gigih, mampu bersaing dan sebagainya itu adalah sesuatu yang perlu. Ingat bahwa dulu Thomas Alva Edison menciptakan lampu itu ternyata tidak sekali jadi, tapi ya telaten dia melakukan eksperimen sampai 1000 kali akhirnya baru ketemu. Nah, inilah sebenarnya contoh etos kerja tinggi. Jadi semangat terus, kira-kira begitu teman-teman. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, Anda harus bersifat kritis dan analitis. Nah ini, saya kira Anda jangan mentah-mentah menelan berita yang katakanlah walaupun itu banyak, bahkan mungkin diucapkan oleh orang yang terhormat, tapi Anda jangan cepat percaya gitu. Pakailah akal sehat Anda, ya gitu ya.
Dan contohnya misalnya banyak sekali orang sekarang share gitu ya. Nah, itu belum tentu, cek dulu data itu benar apa tidak. Anda harus berada di depan anti hoax gitu ya, dan tidak usah memproduksi informasi yang hoax. Itu tentu secara normatif dosa ya, tidak boleh. Kita itu sebenarnya kan kalau mau sukses itu dua aja nilai. Anda tahu do dan tahu don't ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang kita itu hidup dalam suasana yang abu-abu, tidak do, tidak don't, tapi abu-abu. Anda harus paham aja. Kalau Anda tahu mana yang do dan mana yang don't, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, saya kira Anda akan sukses di situ. Yang keempat, tentu Anda harus menjadi seorang inovator, seorang entrepreneur ya, pewirausaha dalam arti inovasi, kira-kira begitu. Ini supaya Anda bisa adaptif terhadap perubahan itu. Khususnya tadi menjawab tantangan VUCA ya, Anda harus menjadi SDM yang unggul, yang berdaya saing tinggi, yang solutif ya, dan seperti itu. Nah, karena itu maka Anda harus menggelorakan inovatif, kreatif, entrepreneur, seperti itu. Terakhir, teman-teman sekalian, lagi-lagi integritas tinggi menjadi penting sekali. Ini adalah suatu Anda harus mempunyai prestasi akademik yang tinggi, kemudian integritas moral dan juga tanggung jawab sosial yang tinggi. Anda jangan hanya untuk Anda sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk kesejahteraan keluarga, kesejahteraan masyarakat sekitar Anda dan negara, bangsa, dan tanah air ini. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahmad Norma Permata, barangkali untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin bisa kita dialogkan. Terima kasih, kekurangannya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad Norma Permata. Ya. Hatur nuwun, Prof. Rafiq, luar biasa. Sangat luas cakupannya dan sangat runtut. Saya kira kita semua, baik dosen maupun mahasiswa, adalah bagian atau sedang menghadapi apa yang tadi dijelaskan oleh Prof. Rafiq. Saya tidak akan meresum atau meringkaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rafiq. Saya punya pertanyaan, tapi saya simpan nanti. Saya ingin mempersilahkan kepada mungkin adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa dulu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silahkan angkat tangan, mudah-mudahan bisa saya lihat. Atau langsung buka mic, apa yang ingin ditanyakan atau dikomentari dari penjelasan Prof. Rafiq Karsidi tadi, sebelum nanti saya yakin Bapak Ibu dosen juga punya ketertarikan yang sama dengan topik yang kita pelajari pagi ini. Silahkan teman-teman mahasiswa. Mumpung kita punya kesempatan menghadirkan narasumber yang berkompeten dengan topik yang sedang kita bahas. Ada berapa? Mana ini suara mahasiswa? Mahasiswi juga boleh? Assalamualaikum, Prof. dan Bapak Ibu dosen sekalian. Sebelumnya, Ades, silahkan Ades. Ya. Saya Ades dari Sosiologi 21. Izin bertanya, nggih, Pak, dari yang tadi sudah disampaikan, bahwa saya mengutip menarik ketika Prof. Rafiq mengatakan bahwa dulu manusia itu produsen dari kebudayaan, tapi sekarang produsen dari kebudayaan itu adalah teknologi. Nah, saya ingin bertanya, di mana sih titik lemahnya sampai bisa teknologi yang diciptakan dan digunakan oleh manusia, tapi menjadi pemegang kendali dari kebudayaan manusia itu sendiri gitu. Padahal kita adalah yang menciptakan
dan juga yang menggunakan gitu. Tapi hasil cipta itu bisa mengambil alih dan kemudian menjadi hari ini menjadi produsen dari kebudayaan itu gitu. Apa karena adanya perbedaan kepentingan antara mereka yang punya kuasa untuk terus menciptakan inovasi, sedangkan kita yang tidak punya kuasa mau tidak mau harus menerima dengan resiko kemerosotan moral yang terjadi hari ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Ades. Mungkin ada satu lagi bisa kita tampung sebelum nanti direspon oleh Prof. Rafiq. Kita punya waktu cukup. Persilahkan. Kalau tidak ada mungkin langsung bisa direspon, Prof. Rafiq. Sambil nanti kita tunggu follow up pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ades ya. Jadi titik lemahnya di mana kendali manusia, kok teknologi yang diciptakan oleh manusia malah sekarang menjadi menciptakan budaya. Jadi dulu kan budaya itu diciptakan oleh manusia, hasil karya cipta dari manusia. Ya sebenarnya teknologi sendiri kan karya manusia, gitu ya. Jadi karena cepatnya perubahan teknologi itu, jadi seakan-akan lalu teknologi lah yang menciptakan kebudayaan itu. Jadi ambil contoh misalnya begini, jadi istilahnya itu tanpa disengaja, tanpa diharapkan, tapi lalu muncul. Sebagai contoh misalnya sekarang kebersamaan yang bagian dari sesuatu dijunjung tinggi di keluarga misalnya gitu ya. Sekarang mulai runtuh ya gitu, mulai berkurang bahkan setidaknya seperti itu. Dulu di keluarga saya tuh mengharuskan makan bersama di satu meja dengan anak-anak, kemudian bisa ngobrol, kemudian memberikan petuah-petuah orang tua kepada anak-anak, seperti itu ya. Nanti begini, begitu, sebagainya seperti itu. Tapi sekarang walaupun misalnya tetap dalam satu meja, tetapi di sampingnya itu ada HP, dan perhatiannya itu tidak kepada orang tuanya yang sedang berada di depannya, tetapi pikirannya itu berada di ini. Nah, itulah salah satu contoh yang terkecil di keluarga itu terjadi seperti itu. Hubungan sosial. Jadi nanti kalau sosiologi kan belajar tentang hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu mulai menjadi persoalan. Nah, itu. Ya, tadi yang disebut gotong royong yang tadi mau dihidupkan, kerjasama yang mau dihidupkan itu menjadi tantangan kita bersama. Ingat bahwa Korea Selatan itu maju karena dulu ada apa yang disebut dengan gerakan Simaul Undong. Simaul Undong itu didapat gara-gara inspirasinya itu waktu kunjungan Amerikanya waktu itu tahun 70-an ke Aceh, dan kemudian menemukan ternyata kerjasama itu dari sesuatu yang sangat penting, dan kemudian dikembangkan sedemikian rupa di sana. Salah satu di antaranya adalah kekompakan ke dalam bagaimana bisa menyaingi Jepang, yaitu. Dan betul dalam suasana itu berhasil gitu ya. Tapi Indonesia yang sudah katanya itu nenek moyang kita sudah punya seperti itu hilang seperti itu, dan sekarang bahkan individualistik menjadi sangat dominan seperti itu. Nah, jadi kebudayaan yang menghormati, menghargai ini terkikis, dan itu diciptakan oleh tadi teknologi, tidak by design tetapi adalah impact atau dampak seperti itu. Ini contoh yang ada Mbak Ades. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, mungkin Anda bisa koreksi ya seperti itu. Dalam konsep sosiologi ada yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial kita banyak sekali lama-lama hilang.
mereteli bahasa Jawanya itu istilah Yogyo, sidik-sidik hilang. Seperti itu modal sosial itu hilang karena tadi digerus oleh individualisme yang dalam tanda petik itu adalah dampak dari teknologi. Itu seperti itu. Itu yang saya maksudkan, dan tentu bagi kita yang orang sosial, orang sosiologi, ya ini terutama ini menjadi sesuatu yang ini adalah main business kita untuk kita hidup-hidupkan, kira-kira begitu. Saya pernah memimpin sebagai Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu Sosial pada tahun 2014 sampai 2017 misalnya. Ini berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman kalau saya kunjungan ke beberapa universitas, khususnya di ilmu sosial, itu menjadi, nah itu dirasakan bersama di mana-mana. Itulah yang terjadi pada kita. Gitu Mbak Ades ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih, Prof. Begitu Ades. Ada yang lain, kawan yang lain silahkan. Mahasiswa baru itu biasanya masih malu-malu. Ini kesempatan untuk Anda memperkenalkan diri kepada dosen Anda ya. Nanti akan menjadi pembimbing, pendamping Anda semua. Ini menjadi penting ya gitu. Saya hari ini diundang oleh Bu Kaprodi untuk memberikan pancingan-pancingan motivasi kepada Anda. Saya harapkan besok Anda menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan kami-kami yang lebih senior ini. Saya kira begitu. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Sambil menunggu yang dari teman-teman mahasiswa untuk mulai memberanikan diri tampil. Saya lihat sebenarnya beberapa orang biasanya tampil ini, tapi kok pagi ini agak melempem. Dipersilahkan Ibu Bapak dosen kalau ada pertanyaan ke Prof. Rafiq. Buka Prodi. Pak Norma. Ya. Oh, Pak Yayan. Ya. Silakan Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya tampil on cam cakep loh Pak Yayan. Nah, kan? Saya Silakan. sudah dipastikan on cam, Pak. Terima kasih Prof. Rafiq punya dan ilmunya saya kira sangat menarik menyampaikan mengenai proses pembelajaran di masa pandemi ini. Sepengetahuan saya, Pak Prof, mohon dikoreksinya dan juga mohon masukannya bahwa pendidikan itu kan bukan hanya transfer knowledge ya. Pengalaman kita di era pandemi ini kan dengan daring, yang kita sampaikan kan hanya wawasan saja kepada mereka, ya kan. Padahal di dalam proses pendidikan itu kan ada transfer nilai, ya kan, ada nilai. Ada karakter yang kita sampaikan kepada mereka. Bahkan dalam proses pembelajaran itu juga dosen itu atau guru itu kan menjadi tauladan, menjadi contoh. Ya. Nah, dalam cara berpakaian mungkin, dalam cara kita saling menyapa, itu saya kira sangat penting di dalam proses pendidikan itu. Nah ini kita tidak mendapatkan hal itu Pak. Gimana cara kita mengganti kekurangan ini dengan model pembelajaran yang semacam ini Pak. Saya merasa garing gitu ya Pak ya. Garing itu ya ada kegelisahan tersendiri yang biasa kita menyapa anak-anak kita ya dengan gaya kita masing-masing, dengan mungkin yang santun ya santunnya, dengan yang keras ya kerasnya, tapi tetap dalam konteks memberikan proses pembelajaran. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya terus berikan tanggapan ya, izin Pak Permata ya. Mangga, kekhawatiran dari Pak Warek satu tadi tentang lost generation tadi itu memang beralasan menurut saya. Ya salah satu di antaranya yang seperti tadi dikhawatirkan oleh Pak Yayan menurut saya gitu. Ya, jadi kelihatannya pendidikan yang diberikan tidak utuh, kira-kira begitulah ya. Jadi yang terjadi ini hanya transfer of knowledge, tapi transfer of
tadi yang disebut Bapak nilai-nilai dan sebagainya itu kan mungkin tidak terjadi. Bahkan kalau tadi kembali kepada yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk menggerakkan namanya revolusi mental, khususnya tentang integritas itu kan sebenarnya integritas itu kan tidak bisa ditransfer begitu saja ya Pak ya. Itu harus dibentuk sedemikian rupa, bahkan mungkin harus ada contoh gitu. Ya contoh itu adalah biasanya ada patron. Jadi misalnya ketemu, bahkan dulu tuh saya ingat betul, saya itu berjalan saya meniru dosen saya gitu. Jadi wah dosen itu kok ketok gagah gitu. Saya tuh pakai jadi misalnya jalannya sampai begitu saya tuh. Jadi orang yang saya hormati itu saya sampai begitu. Contoh ngomongnya, contoh itu saya tiru pelan-pelan tapi jelas ya seperti itu ya. Ini misalnya saya tiru. Nah, sekarang ini kan dari sisi integritas khususnya keteladanan itu kan kita itu mungkin minus barangkali itu ya. Kita mencari teladan-teladan di Indonesia yang integritasnya tinggi itu cukup bisa dihitung berapa gitu ya. Mungkin di Jogja kita kenal ada Buya Safi Ma'arif misalnya gitu ya. Itu sangat terkenal. Coba yang lain-lain siapa kira-kira itu mungkin disebut guru bangsa. Ini memang menjadi persoalan kita bersama. Nah, hanya ini kan sisi kita orang tua Pak Yayan. Maaf Pak Yayan masih muda, saya katakan tua, tapi berpikir tua tadi. Gitu ya. Yang harus kita tanyakan apakah anak-anak sekarang yang milenial tadi itu berpikir seperti kita apa tidak? Itu ya. Itu misalnya. Saya punya pengalaman merekrut tenaga kerja anak-anak muda. Itu misalnya punya ciri khas begini. Pertanyaannya yang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah dilakukan oleh Pak Yayan adalah, Pak, saya akan digaji berapa, gitu misalnya. Itu pertanyaan pertama. Jadi begitu, orientasi materialistik menjadi sesuatu yang juga penting. Ini contoh. Nah, tetapi apakah itu tidak boleh? Boleh. Tadi saya mengajari mereka tadi kan tentang bagaimana beretos kerja yang tinggi, menjadi orang kaya, orang sukses itu kan memang iya. Tetapi harus ada keseimbangan, khususnya nilai-nilai tadi kan saya gitu. Nah, cuman bagaimana caranya nilai-nilai itu ditransfer, tidak seperti transfer of knowledge, tapi juga ini adalah contoh. Mungkin cara digital dengan budaya digital barangkali ya mengumpulkan banyak best practices begitu Pak, dalam bentuk apakah misalnya video atau apa begitu supaya orang kemudian bisa meniru karena tidak bisa langsung datang. Dulu misalnya saya tuh masih sangat terasa oleh guru SD saya itu, kamu besok jadi orang sukses, tenanan loh sing sinau gitu. Ditepuk-tepuk gini itu saya sampai sekarang itu masih sangat terasa. Gitu ya. Orangnya sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah guru saya itu ya, misalnya itu. Nah, itu contohnya misalnya. Nah, ini cara jadi interaksi guru dan dosen, guru dan murid, mahasiswa dan dosen. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus kita cari Pak Yayan. Seperti apa? Nah, ini memang belum ketemu barangkali Bu Murianti sebagai Kaprodi ya. Sosok seorang Kaprodi itu ya mohon maaf ya, dulu saya rektor itu banyak kadang-kadang itu hanya administratif itu misalnya. Padahal seorang Kaprodi itu dia juga seorang pemimpin seperti itu misalnya. Nah, tapi mohon maaf kan cenderung udahlah pokoknya asal sudah selesai urusan administrasi saya sudah selesai. Bahkan dosen itu begitu saya memperkenalkan tentang sistem remunerasi, yang dipikir itu hanya remunerasi terus itu saja misalnya. Nah, saya kadang-kadang ngelus dodo juga Pak Yayan. Jadi kerumunan mahasiswa saya lewati begitu. Waktu itu belum COVID seperti ini itu. Kok orang sing negur saya gitu, misalnya biasanya kan untuk selamat pagi Pak, paling enggak assalamualaikum, toke wae lewat karepmu ora karepmu kan seperti itu misalnya itu kan. Nah,
Itu adalah kondisi yang memang sekarang terjadi seperti itu. Ya mungkin bisa jadi kalau kita mau intervensi, dosennya yang mikir awake dhewe. Ada kata yang mungkin bisa saya sampaikan, kadang-kadang kita itu terjebak dalam satu hubungan yang disebut transaksional, Pak. Nah itu. Rumah sana mahasiswa wis rampung, aku wis bayar kok gitu kan. Bahkan kadang-kadang Bu Kapolri mungkin merasakan yang terjadi menuntut. Bu, saya sudah membayar sekian kok saya tidak dapat pelayanan kan gitu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah hubungannya itu adalah hubungan transaksional. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu dikoreksi. Jadi betul saya setuju dengan Pak Yayan, kegelisahan itu harus kita kita kaji ya, nanti diungkapkan, dikaji dan sebagainya supaya nanti menjadi generasi ke depan bangsa ini yang kita harapkan, kita cita-citakan seperti itu. Begitu Pak Yayan, refleksi saya. Terima kasih Pak Permata, saya kembalikan. Terima kasih Prof. Prof. Ya. Terima kasih Prof. Dipersilahkan. Sambil menunggu yang lain, mungkin saya Prof. Norma. Bu Ambar. Oke, ada Bu Astri, ada Bu Ambar. Bu Astri dulu, baru Bu Ambar. Mbak Ambar dulu aja, Mbak Ambar dulu. Baik, Dr. Nuwun, Mbak Astri. Salam kenal Prof. Rafiq, saya Ambar. Saya koleganya Pak Norma di Sosiologi juga. Tadi yang di menanggapi terakhir yang disampaikan itu memang benar, artinya situasinya yang disampaikan Pak Yayan dan ditanggapi oleh jenengan tadi sesuai betul, karena selain soal pengetahuan, tapi ada hal-hal nilai-nilai yang memang belum bisa ditransfer melalui media digital, itu saya sepakat. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan, saya mau nanya aja tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Rafiq tentang perubahan paradigma di mana lulusan menjadi lulusan sosiologi dalam hal ini adalah yang yang siap kerja gitu. Nah, ini menurut saya pengen mendengarkan penjelasannya yang lebih detail lagi, karena sosiologi itu setahu saya, sepengetahuan saya kan memang bukan ilmu atau disiplin yang disiapkan untuk langsung bisa bekerja di dunia kerja gitu Pak. Berbeda dengan misalnya komunikasi, kalau komunikasi keluar bisa langsung jadi penyiar, jadi presenter, jadi apa seperti itu. Tapi kalau sosiologi ini dan ini sebenarnya pertanyaan yang sering kali muncul gitu kalau kita lagi ini curhat sekalian, kalau kita sedang persiapan akreditasi, mau persiapkan BORA gitu, pertanyaan dari asesor itu gitu, ini apa kompetensi lulusannya, dan kesulitan kami adalah itu menentukan lulusan yang siap kerja dalam konteks sosiologi itu masih agak susah, apalagi sekarang situasinya dengan seperti ini, skill yang tadinya bisa kita sampaikan secara offline terpaksa disampaikan secara online, itu juga jadi tantangan lainnya. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa ya? Satu dulu aja deh, nanti bahas tidak ada kebagian saya. Ngaten riyen Pak Prof. Rafiq, matur nuwun lebih dan kurangnya, mohon maaf. Langsung, Pak. Sambung Bu Astri dulu, Prof, biar sekalian nanti kalau ada poin yang sama sekalian dijawab. Monggo Bu Astri. Terima kasih Prof. Norma dan terima kasih Prof. Rafiq. Menarik sekali tadi yang dingendikake Prof. Rafiq dari kemarin ketika buka prodi meng-share mengenai kuliah umum. Ini poinnya saya harus meluangkan waktu, dan alhamdulillah hari ini juga anak-anak sedang ada tugas diskusi gitu. Nah ini Prof, tadi yang pertama ingin saya tanyakan, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu terkait dengan kebetulan saya concern di masalah ini pelayanan terhadap pembelajaran mahasiswa difabel, Prof. Tadi Prof. Rafiq juga ngerti mengenai bahwa pembelajaran secara daring pun harus inklusif gitu ya. Dan alhamdulillah di UIN ini Bapak Ibu dosennya cukup cukup care ya dengan mahasiswa difabel. Saya juga selalu melakukan evaluasi terhadap mahasiswa difabel setelah selesai satu semester
menjalankan perkuliahan. Dan memang bagian tersulit itu adalah pada saat awal-awal pandemi itu, Prof. Nah, kebetulan memang di Prodi Sosiologi ini juga kami mempunyai beberapa mahasiswa gitu dengan jenis disabilitas yang beragam. Yang pertama ada netra, itu ada sekitar 4, mohon maaf Prof, 4. Kemudian yang tuli ada 2. Nah, ini saya sekarang juga sedang mengajar mereka gitu ya terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Dan memang jujur ya Prof, saya lebih suka mengajar secara langsung Prof gitu ya, dibandingkan saya mengajar via Zoom. Kemudian terutama mata kuliah metodologi penelitian, dan yang sulit dijangkau oleh teman-teman netra itu adalah ketika saya menjelaskan mengenai software SPSS yang tidak bisa aksesibel dengan pembaca layar JAWS. Nah, ini yang menjadi problem tersendiri. Sedangkan ketika saya bertemu langsung gitu ya dengan anak-anak gitu ya, itu setidaknya bisa dengan rabaan gitu ya, nunul tombolnya itu yang bisa saya lakukan. Nah, akhirnya saya beberapa kali ini gitu ya, dan semester kemarin itu agak melawan aturan Prof. Jadi saya melakukan blended tanpa sepengetahuan dari prodi. Saya tidak izin ke prodi juga, saya melakukan blended di PLD gitu ya, dengan coaching secara per kelompok seperti itu. Nah, itu juga tadi terkait dengan yang disampaikan, ternyata capek juga Prof gitu ya, karena saya nggak berani meng-coaching lebih dari 6 orang. Akhirnya saya bikin kelompok-kelompok, dan itu membuat saya repot sendiri ternyata ketika mengajarnya. Nah, terkait hal itu, adakah dari kementerian gitu tentang metodologi pembelajaran bagi difabel? Karena kalau yang saya cek di iTrend dan sebagainya itu baru beberapa yang terkait dengan disabilitas seperti itu Prof. Kemudian apakah bisa kita ini ya Prof, melakukan modifikasi yang, karena ini sedang saya coba juga di UIN Mbak, modifikasi yang misalnya kalau dibilang modifikasi itu kan mungkin tidak bisa sebanyak misalnya 360 derajat atau 180 derajat gitu ya Prof. Apakah boleh kita mengganti output gitu ya, padahal pembelajaran yang sudah ada di kurikulum seperti ini, tiba-tiba karena memang tidak ada aksesibilitas yang pas, akhirnya kita mengurangi kemampuan atau melakukan modifikasi sehingga bisa aksesibel dengan mahasiswa difabel. Apakah itu di aturan di kementerian itu boleh atau tidak? Seperti itu yang ingin saya ketahui, karena ini terkait dengan beberapa modifikasi yang ingin saya lakukan seperti itu Prof. Kemudian yang kedua itu mengenai ini Prof, tadi saya terima kasih sekali yang di awal tadi itu malah justru meng-highlight hasil risetnya saya dengan Mbak Ambar, tapi belum selesai kami tulis bahwa memang teknologi itu sekarang menjadi sumber, dan kemarin waktu awal-awal riset di masa pandemi itu juga hasil dari yang kami surveikan kepada Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa ternyata mengarah kepada sana. Terima kasih Prof. Mungkin nanti bisa dilanjut pertanyaan yang lain dulu aja Prof. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Prof. Rafiq, Bu Ambar dan Bu Astri ini dosen sosiologi yang universitas. Bu Ambar ini ketua International Office, kemudian Bu Astri adalah direktur PLD, Pusat Layanan Difabel. Jadi beliau ini dutanya sosiologi, sangat sibuk tapi masih menyempatkan bersama kita. Monggo, Prof. Masuk sekalian ya Pak Norma ya, mungkin agak sama. Bu Kaprodi, monggo Bu, disambung. Mohon maaf ini Pak Prof. Rafiq, ini begitu pandemi ini terus terang kami di Prodi ini mengalami turbulensi ya dalam proses pengajaran. Satu sisi memang seperti yang disampaikan Pak Yayan itu kita memang kering dalam menyampaikan. Satu sisi kita dituntut untuk adaptasi dengan teknologi gitu kan. Jadi awal-awal kuliah itu saya tuh nggak bisa YouTube, belajar bagaimana menjadi YouTuber Pak. Jadi bagaimana saya mengkonversi kuliah itu menjadi materi, kemudian saya share ke YouTube.
Nah, saya share ke YouTube, terus kemudian saya share ke mahasiswa. Saya kurang tahu apakah metode itu efektif apa tidak, karena bagi saya yang penting pada waktu itu kan kita kebingungan mau cari metode seperti apa ya yang bisa kita bisa menyampaikan materi, mahasiswa dapat. Itu kita pakai itu. Kemudian ketika kita menggunakan Zoom atau Jmeet, kita juga ketakutan, wah nanti ini bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang susah untuk bisa mengakses internet, sinyalnya susah dan sebagainya. Jadi memang turbulensi dalam kaitan kita adaptasi dengan teknologi saja itu di kita itu juga sangat berat di kalangan dosen dan di kalangan saya kira juga mengalami hal yang sama. Nah, kira-kira nih Prof, metode pembelajaran seperti apa ya yang tepat untuk yaitu tadi ya, misalnya ya tidak memberatkan, kemudian apa bagi dosen dan mahasiswa itu sekiranya itu bisa apa ya setidaknya itu materi itu bisa diterima layaknya kita itu bisa offline gitu loh, karena terus terang saya kira ketika YouTube pun itu pasti akan teman-teman pasti akan bosan, karena semester pertama saya menggunakan itu tuh masih responnya sangat tinggi. Begitu semester 2 itu sudah tidak laku lagi kayaknya YouTube saya ini Pak, yang sebelumnya itu diminati gitu. Nah sekarang ini saya kembali ke Jmeet. Saya takut juga nanti kalau misalnya Jmeet terus-terusan juga banyak kebosanan juga gitu. Nah kira-kira Pak, adaptasi seperti apa yang kira-kira tepat untuk kita bisa adaptasi dengan teknologi, kemudian juga tidak kehilangan tadi nilai-nilai tadi itu. Ya, terima kasih Pak Prof. Rafiq. Ya. Oke, baik. Wah ini berat-berat pertanyaannya. Ya, tadi Bu Ambar ya tentang perubahan paradigma tadi ya, khususnya apa namanya tentang orientasi kerja ya. Ya memang menurut saya itu juga terjadi di kawan-kawan saya di UNS, keluhan itu sama, itu Bu Ambar sama itu. Jadi lalu mereka itu besok kita siapkan jadi apa? Itu yang pertanyaannya seperti itu. Ya, saya berkeyakinan tetap akan bisa ada dan ketemu. Waktu itu misalnya saya menyarankan dua hal. Khususnya kalau sekarang di dalam penataan penataan kepegawaian khususnya di PNS misalnya, itu kan sekarang dibagi ada dua, jabatan struktural dan jabatan fungsional. Ya seperti itu misalnya. Dan jabatan fungsional itu misalnya ada juga Bu, misalnya analis kebijakan sosial, itu ada. Seperti itu. Mungkin juga pemberdaya masyarakat. Nah, seperti itu misalnya. Ini kan sebenarnya wilayah-wilayah kita. Gitu. Mohon maaf misalnya di kantor Kementerian Kemendes itu kan diangkat banyak namanya pemberdaya masyarakat. Tapi kita tidak bisa mengarahkan mereka dan lalu seakan-akan semua orang bisa melakukan, padahal pemberdayaan masyarakat itu kan mesti ada ilmunya toh. Dan sosiologi yang melakukan, yang punya seperti itu misalnya. Jadi mohon maaf apa yang terjadi kadang-kadang pilih kasih menteri ini dari unsur apa dan kemudian nanti yang diangkat ya itu nanti ini ke depan sangat strategis untuk pemilu tahun-tahun berikutnya misalnya. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya katakanlah kita bisa merumuskan seperti itu. Ya, tadi katakanlah dua hal yang saya pernah sampaikan pada teman-teman itu adalah pemberdayaan masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga yang kedua adalah tentang menjadi analis kebijakan sosial. Itu ada di nomenklatur itu ada misalnya. Mengapa tidak? Lah itu. Memang terus terang, jadi tadi saya katakan orientasi yang sangat pragmatis itu juga bahaya.
Dan karena itu maka tentu ada mata kuliah yang sifatnya analisis dan sifatnya juga lebih pada berpikir paradigmatis, berpikir filsafat ilmu, misalnya itu kan menjadi landasan-landasan yang penting dalam kurikulum yang perlu kita rumuskan seperti itu misalnya. Nah, tetapi mau tidak mau kita juga harus merumuskan yang pragmatis. Jadi Anda bisa menjadi seorang ilmuwan dengan dedikasi ini, tapi juga Anda bisa mempunyai pegangan katakanlah tadi yang lebih pragmatis, misalnya pemberdayaan masyarakat dan atau katakanlah